Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, penuh dengan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada peringatan wajib Santa Clara seorang perawan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan bahwa mengampuni itu tidak cukup 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya, mengampuni itu tanpa batasnya. Kita harus terus setiap hari mengampuni, termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Memang tidak pernah mudah. Kalau kita mau berjuang sendiri tidak pernah mudah. Tapi kalau kita mohon rahmat dari Tuhan setiap hari supaya kita bisa mengampuni orang lain, maka kita akan melakukannya. Mengampuni bukan soal tunggu perasaan kita sembuh, karena kita tidak tahu kapan perasaan kita sembuh. Mengampuni soal punya kehendak setiap hari untuk bisa mengampuni orang lain. Dalam permenung ini saya bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda dirangkul kembali, diampuni oleh Tuhan? Oh, sungguh luar biasa nyamannya. Bahagia luar biasa. Dan hal demikian juga yang diharapkan oleh Tuhan, agar kita saling mengampuni satu sama lain dalam kehidupan kita. Istri mengampuni suami, suami mengampuni istri, anak-anak mengampuni orang tua. Kita saling mengampuni. Maka ada damai. Kalau dalam sebuah keluarga, ketika ada api harus ada yang jadi air. Supaya damai.
Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita pengampunan yang tanpa batas. Seperti yang Dia lakukan bagi Anda dan saya. Setiap kali kita berdosa, Dia selalu mengampuni kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Agar dalam hidup ini, kita terus saling mengampuni. Karena kalau tidak, maka Bapa yang di surga akan melakukan hal demikian terhadap kita. Mengampuni butuh rahmat. Maka kita mohon rahmat dari Tuhan. Mengampuni berarti kita buang sampah yang tidak berguna dari hidup kita agar hidup kita bahagia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hati seperti Engkau, Tuhan. Hati kami, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Agar kami mampu mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari sikap kebencian, amarah, iri hati, dendam terhadap orang lain. Biarlah hidup kami juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Biarlah kami juga boleh mengampuni orang lain seperti Engkau mengampuni kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.